Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan saya, Atika Aisyah di Cerita Misteri. Di cerita misteri kali ini, saya akan kembali membagikan satu buah kisah misteri yang pernah dialami oleh seseorang narasumber kita yang bernama Pak Nuryanto. Kita sebut saja namanya Pak Nur. Pak Nur ini pada waktu itu dia berusia sekitar 35 tahun. Dan kisah misteri yang dialami oleh Pak Nur ini terjadi di daerah Kalimantan sekitar tahun 1990-an ya. Dan seperti apa ceritanya, tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi kisah yang dialami oleh Pak Nuryanto asal Indramayu. Pada waktu itu sekitar tahun 1990, Pak Nuryanto ini tinggal di daerah Indramayu bersama seorang istrinya dan juga seorang anak laki-lakinya. Pada waktu itu sekitar tahun 1990 terjadi bencana alam yang sangat besar, yang mana bencana itu adalah banjir bandang yang menghancurkan, menenggelamkan beberapa rumah di desanya Pak Nuryanto, termasuk rumahnya Pak Nuryanto itu. Dan Pak Nuryanto ini salah satu warga yang rumahnya juga tenggelam. Lalu dia didaftarkan oleh kepala desa setempat untuk mendapatkan bantuan pindah ke daerah Kalimantan. Jadi mendapat bantuan transmigrasi ya ke daerah Kalimantan. Di sana dia mendapatkan rumah dan juga sebidang atau sepetak tanah secara gratis dari pemerintah. Tidak semua warga mendapatkan, hanya beberapa yang mendapatkan bantuan tersebut termasuk Pak Nuryanto dan beberapa warga. Lalu singkat cerita, berangkatlah Pak Nuryanto ke daerah Kalimantan, tepatnya di pedalaman hutan di daerah Kalimantan. Untuk nama desanya kita samarkan ya. Nah, jadi pada waktu itu Pak Nuryanto ini dia tinggal di daerah pedalaman Kalimantan ya, pedalaman hutan, yang mana dia itu jauh dari pusat keramaian kota. Jadi jauh juga dari pekampungan. Jadi Pak Nuryanto ini bersama warga yang lain itu mereka tinggal di dalam hutan, tapi jaraknya sangat jauh, sekitar 1 kilometer antara rumah Pak Nuryanto dengan tetangganya yang lain. Nah, jadi pada waktu itu karena jaraknya jauh dari kota, Pak Nuryanto dan istrinya itu menanam berbagai macam kebutuhan pokoknya, kebutuhan pangan seperti menanam ketela, menanam ubi, singkong ya, terus menanam kentang, jagung, pokoknya dan sayur mayur yang lain Pak Nuryanto menanamnya di samping rumahnya. Jadi biar bisa dimakan setiap hari, Pak Nuryanto makannya dari hasil kebun. Dan kemudian Pak Nuryanto tadi kan dapat sebidang sepetak tanah dari pemerintah yang dipakai Pak Nuryanto untuk bercocok tanam menyambung hidupnya bersama keluarganya. Itu Pak Nuryanto ini menanam sawit di tanah yang dikasih pemerintah tadi. Jadi setiap harinya Pak Nuryanto itu selain mengurus kebun di rumahnya, sebelah rumahnya Pak Nuryanto juga menanam sawit. Nah, pada waktu itu kejadian ini entah hari apa ya, dia lupa. Pokoknya waktu itu dia pagi-pagi biasanya dia itu berangkat ke ladang ya, ke kebun untuk menanam sawit. Dan biasanya istrinya itu mengantarkan makanan untuk makan siang, biasanya sekitar jam 11. Istrinya itu datang nganterin makanan sama anaknya. Tapi di hari itu istrinya itu ditunggu, enggak juga datang. Tunggu nih sama Pak Nuryanto. Kemana nih istri aku kok nggak datang-datang, malah dia udah kelaparan kan. Akhirnya Pak Nuryanto karena menunggu istrinya sampai waktu sekitar pukul 1 siang hari, istrinya nggak juga datang mengantar makanan. Heran kan Pak Nuryanto ini, kenapa
istrinya tumben kan dia nggak nganterin makanan, ada apa kan? Ya dia sempat marah juga, ini ngumpat dan dia ngedumel ya, marahin istrinya nih dalam hatinya dia, kemana ini istri aku, udah tahu jatahnya nganterin makan, atau aku lapar. Akhirnya Pak Nuryanto memutuskan untuk pulang ke rumah, mau mencari tahu kenapa istrinya nggak nganterin makanan. Pulanglah dia ke rumah, di jalan itu dia marah-marah. Mungkin pikirnya nanti sampai rumah bakal aku marahin istriku. Nah pas sampai di rumah tuh ya, dia kaget karena melihat keadaan rumahnya yang sudah terbuka pintunya itu. Padahal Pak Nuryanto selalu berpesan kepada istrinya ketika dia tidak ada di rumah, dia harus mengunci pintu. Kenapa? Karena di dalam hutan, terutama di tempatnya Pak Nuryanto itu ya, masih jarang sekali rumah. Jadi jarak rumah Pak Nuryanto dengan warga lain itu jaraknya sangat jauh. Jadi kan takut terjadi apa-apa. Jadi ketika Pak Nuryanto di ladang, istrinya ini sudah dipesankan tidak boleh membuka pintu, jadi di dalam rumah terus. Nah, jadi dia kaget kenapa pada waktu itu dia sampai rumah, rumahnya itu posisi terbuka. Masuklah Pak Nuryanto, dia mencari istri dan anaknya. Dicari, dipanggilin, "Dek, kamu kemana? Dek, kamu kemana?" Tidak ada sautan. Panik Pak Nuryanto, kemana ini istrinya sama anaknya. Akhirnya ketemulah istrinya itu berada di dapur dengan posisi dia sudah, maaf ya, telanjang bulat dan tidur di lantai. Dan istrinya ini keadaan tidak sadarkan diri. Lalu dibangunkanlah istrinya tadi sama Pak Nur. "Dek, dek, bangun dek, kamu kenapa? Kenapa tidur di lantai dengan keadaan telanjang?" kata si Pak Nur. Bangunlah istrinya kan, kaget kan dia, langsung istrinya menangis. Dia menangis memeluk suaminya. Dan ada apa? Kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata istrinya bercerita dia habis diperkosa oleh 5 orang pemuda yang tidak dikenal. Jadi istrinya itu mengalami pelecehan. Dan keadaan waktu itu anaknya juga dibius. Jadi anaknya tidur pingsan di sebelahnya. Dan saat itulah istrinya itu digilir oleh 5 orang yang benar-benar nggak dikenal. Jadi istrinya itu bercerita pada waktu dia sambil nangis. Pada waktu itu pas Pak Nuryanto pergi ke ladang, istrinya ini sudah menutup pintu. Lalu tiba-tiba ada orang minta tolong dari luar. Dan karena panik, dibukalah istrinya pintunya tadi sama si istri. Ya langsung tadi terjadi, dia langsung dipaksa kan, hingga akhirnya istrinya tidak sadarkan diri. Mendengar penjelasan dari istrinya tadi, Pak Nuryanto tadi marah, emosi, dia geram. Akhirnya dia ingin sekali keluar dari rumah itu membawa celurit. Dia berniat ingin menghajar ya, membunuh satu persatu orang yang sedang menyakiti istrinya. Tapi istrinya itu mencegah. Kenapa? Karena waktu itu pemuda yang memperkosa istrinya itu ada 5 orang dan Pak Nuryanto itu hanya ada 1 orang saja, dan pasti akan kalah tentunya jika Pak Nuryanto nekat untuk melawan itu pemuda tadi. Akhirnya istrinya melarang, takutnya nanti Pak Nuryanto malah dibunuh dan bagaimana keadaan nasib anak dan istrinya. Setelah tadi dinasihatin oleh istrinya, akhirnya Pak Nuryanto pun mengurungkan niat. Ya dipikir-pikir benar juga, kalau Pak Nuryanto nekat ya keluar mencari pemuda itu tadi, bisa mati dia karena ya 1 berbanding 5 kan. Setelah kejadian itu Pak Nuryanto itu kecewa, sakit hati, dan dia terus sekali melamun. Di dalam hatinya itu ada amarah yang bergejolak. Dia ingin sekali tuh kayaknya rasanya membunuh satu persatu, tapi dia tidak berdaya karena dia hanya 1 orang. Dan untuk melapor kejadian itu ke polisi pun juga nggak mungkin karena jaraknya jauh sekali dari keramaian kota, apalagi dari kantor polisi. Akhirnya Pak Nuryanto mau nggak mau merelakan, mengikhlaskan kejadian yang dialami oleh istrinya tadi. Jadi setelah kejadian itu Pak Nuryanto nggak pernah berani lagi meninggalkan istrinya di rumah sendirian. Jadi kalau ke ladang, anak dan istrinya selalu dibawa. Tapi setelah kejadian itu Pak Nuryanto itu nggak pernah bisa mengikhlaskan. Dia sering melamun, sering kadang-kadang marah, dan sering sekali pandangannya itu kosong. Sampai pada suatu ketika Pak Nuryanto itu benar-benar nggak bisa berpikir yang jernih lagi. Jadi pada waktu itu sekitar jam 5 sore Pak Nuryanto itu pergi dari rumah.
entah dia mendengar bisikan gaib apa, Pak Nuryanto keluar dari rumah, sehingga pada waktu istrinya ini sedang sholat, jadi nggak tahu Pak Nuryanto ini pergi. Dia pergi dari pintu belakang menuju ke ladang kebunnya, kebun sawitnya. Sampai di sana, Pak Nuryanto nggak berhenti, dia terus berjalan menyusuri jalan-jalan yang ada di dalam hutan itu. Berjalan terus tanpa ada pikiran yang jernih dalam pikirannya Pak Nuryanto ini. Jadi dia benar nggak mikir, waktu dia jalan tak kemana, dia pikirannya udah kosong. Jalan terus, jalan sampai akhirnya Pak Nuryanto itu tersadar, seperti mendengar teriakan anaknya. Pak, Bapak tunggu. Begitu yang didengar oleh Pak Nuryanto. Lalu seketika itu Pak Nuryanto berhenti dari jalannya, kemudian dia melihat ke sekelilingnya. Dan kaget Pak Nuryanto setelah dia tahu sekelilingnya itu adalah semua pohon pinus yang sangat tinggi dan lebat. Jadi sudah nggak ada lagi yang dia lihat ada pohon sawit, itu nggak ada. Padahal setahu Pak Nur, di dekat rumahnya itu masih banyak pohon sawit, karena memang itu kan yang biasa mata pencaharian warga sekitar ya. Jadi pada waktu itu Pak Nuryanto melihat tidak ada satupun pohon sawit, yang dilihat hanya ada pohon pinus. Dan itu seluruh pandangannya, depan dan belakang, samping kanan dan kiri, itu semuanya pohon pinus. Sempat kaget ya waktu itu Pak Nuryanto, aku ada di mana? Kenapa bisa ada di sini? Lalu ada satu pohon yang bikin Pak Nuryanto itu terkesima. Pada waktu dia melihat ada satu pohon kantil yang bunganya sangat lebat. Nah, pas Pak Nuryanto melihat itu pohon, tiba-tiba Pak Nuryanto ingin sekali memetik. Jadi dia memetik satu bunga kantil. Pas dia itu petik satu bunga pohon kantil tadi ya, tiba-tiba kakinya itu ngerasa kayak nginjek sesuatu. Pas dilihat, ternyata Pak Nuryanto udah nggak pakai sandal dan kakinya itu berdarah. Karena apa? Karena dia ternyata menginjak rumput atau rumput yang banyak durinya. Dan ternyata rumput yang diinjak Pak Nuryanto itu sudah setinggi lututnya. Berarti sudah kebayangkan Pak Nuryanto sudah masuk jauh sekali ke dalam hutan tanpa sepengetahuannya Pak Nuryanto ini. Hingga pada akhirnya Pak Nuryanto setelah membersihkan duri-duri yang nempel di kakinya, dia langsung bangkit lagi, melihat lagi ke sekelilingnya. Dan yang bikin Pak Nuryanto kaget, pohon pinus yang tadi dia lihat, pohon pinus yang tadi Pak Nuryanto lihat, tiba-tiba semua hilang, berubah menjadi hamparan gurun pasir yang sangat luas. Jadi Pak Nuryanto udah nggak ngeliat lagi itu tadi pohon pinus. Jadi semuanya yang dia lihat di depan, di belakang, kanan kirinya itu sudah nggak ada pohon pinus lagi, melainkan gurun pasir. Di situ Pak Nuryanto bingung, dia harus kemana? Mau kembali ya semuanya gurun pasir, mau kemana lagi? Dia bingung. Akhirnya Pak Nuryanto memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dia jalan terus, entah kemana, dia nggak tahu tujuannya. Yang penting dia jalan terus, dia berharap menemukan perkampungan. Jadi pada waktu Pak Nuryanto langsung melanjutkan perjalanannya, melewati satu bukit. Ketika melewati satu bukit, Pak Nuryanto jalan lagi terus tanpa kenal lelah ya. Dia berharap menemukan pemukiman warga, sampai akhirnya Pak Nuryanto ketemu lagi bukit yang kedua. Ketemu bukit yang kedua, dilewatilah oleh Pak Nuryanto, dan di atas bukit itu Pak Nuryanto melihat di bawah sana itu ada seperti keramaian. Kayaknya ada pemukiman warga. Nah, di situ Pak Nuryanto semangat sekali. Dia udah semangat, langsung dia buru-buru turun ke bawah, menghampiri itu tadi keramaian yang ada di bawah. Ketika sampai di bawah, kalian tahu apa yang dilihat Pak Nuryanto? Dan Pak Nuryanto di situ melihat orang yang tadi dilihat dari atas bukit. Ternyata memang manusia, tapi wujudnya berbeda dengan Pak Nuryanto. Kenapa? Karena bentuk tubuhnya itu lebih kerdil dari Pak Nuryanto. Jadi sekitar mungkin
seukuran dadanya Pak Nuryanto, dan itu tinggi mereka itu sama rata segitu, nggak ada yang tinggi banget, nggak ada yang pendek banget, sama. Dan itu ukurannya di sedadanya Pak Nuryanto. Dan pada waktu itu mereka warga di situ tidak menyadari keberadaannya Pak Nuryanto. Lalu tiba-tiba perutnya Pak Nuryanto itu keroncongan, cacingnya nyanyi, lapar kan dia. Akhirnya Pak Nuryanto bermaksud untuk mencari makanan di situ. Lalu nggak lama lewatlah di depannya Pak Nuryanto seorang warga situ yang membawa gerobak roti. Lalu karena kelaparan, jiwanya Pak Nuryanto meronta-ronta kan, dia kelaparan tuh cacingnya kan. Cacingnya Pak Nuryanto itu meronta-ronta. Akhirnya Pak Nuryanto ngambil itu satu roti yang dibawa sama warga tadi. Diambilnya langsung dimakan sama Pak Nuryanto. Seketika itu warga yang tadi bawa roti tadi itu teriak, maling, maling, maling. Kaget kan Pak Nuryanto, siapa yang disebut maling? Tapi warga sekitar langsung mengambil Pak Nuryanto. Jadi Pak Nuryanto itu kayak dipegang kanan kiri ya, mau ditangkap gitu. Dan Pak Nuryanto baru menyadari ternyata yang disebut maling itu ya dirinya itu tadi, karena makan rotinya warga itu. Pak Nuryanto kaget, panik kan, dia mau melarikan diri udah nggak mungkin karena dia udah dikepung sama warga sekitar. Akhirnya nggak lama dari kejauhan datang kayak apa ya, kuda. Jadi naik seorang yang naik kuda, ada sekitar 3 kuda waktu itu, satu orang naik satu kuda, jadi ada 3 orang waktu naik kuda menghampiri kerumunan warga sekitar. Lalu turunlah itu warga itu, dan kali ini mereka berpakaian seperti kayak kerajaan, jadi kayak pakai pokoknya kayak kerajaan gitu ya. Terus tampangnya juga lebih berwibawa dari warga sekitar yang Pak Nuryanto lihat pada waktu itu. Ketika turun, langsung mereka itu mengambil Pak Nuryanto, dan sepertinya mereka ini kayak apa ya, kayak pangerannya atau ya, kayak di situ kayak kerajaan gitu loh. Jadi paduka gitu menyebutnya. Jadi ini paduka, mereka ini yang disebut ini nih maliknya nih. Jadi pada waktu itu Pak Nuryanto dibawalah sama pemuda yang naik kuda tadi, bawa sama mereka, entah mau dibawa kemana pada waktu itu. Nah Pak Nuryanto dibawalah ke suatu tempat yang Pak Nuryanto ini sangat asing, nggak pernah melihatnya. Dan menurut Pak Nuryanto pada waktu itu mungkin disebut kayak kerajaan zaman dulu. Jadi tempatnya itu bagus banget, tapi bangunannya kuno. Dibawalah Pak Nuryanto ke sana, lalu dibawa Pak Nuryanto itu ke bawah tanah, dan di sana itu Pak Nuryanto melihat banyak sekali orang yang dikurung di dalam sana. Dan Pak Nuryanto mengira pada waktu itulah disebut dengan penjara bawah tanah pada zaman dahulu ya mungkin ya. Jadi pada waktu Pak Nuryanto sudah menyadari bahwa dia sudah berada di alam lain, bukan di dunianya dia sudah menyadari pada waktu itu. Jadi Pak Nuryanto dibawa ke sana, dan yang Pak Nuryanto lihat pada waktu di dalam sel itu tadi ya, Pak Nuryanto melihat orang-orang yang di dalam situ itu bentuk tubuhnya sudah enggak sempurna. Jadi ada yang tangannya itu tinggal satu, buntung sebelah, ada yang buntung semua, ada yang matanya itu dicongkel satu, ada yang telinganya juga cuma satu, ada yang kakinya buntung semuanya juga ada. Jadi bermacam-macam, dan kebanyakan yang di dalam sel itu tidak ada yang fisiknya sempurna. Lalu Pak Nuryanto itu langsung dimasukkan ke dalam sel itu berbarengan dengan mereka, dan ditanyalah sama salah satu orang yang di dalam sel itu Pak Nuryanto ini, kamu kenapa bisa masuk ke sini? Sepertinya kamu bukan warga sini, kata mereka. Tadi yang saya tahu, saya cuma makan roti karena saya lapar sekali. Tapi nggak tahu setelah saya ngambil roti itu saya diteriakin maling. Wah, kamu berarti sudah melakukan kesalahan, dan biasanya nanti hukumannya adalah potong tangan. Seperti punyanya warga yang di dalam situ juga ada yang tangannya dipotong, malah kedua-duanya. Dan di situ Pak Nuryanto sudah ketakutan. Dia takut bukan main, karena dia merasa masa hanya sepotong roti saya harus kehilangan tangan. Itu Pak Nuryanto nangis, dia kebingungan, dia menangis ya. Dia memohon kepada Allah, dia pengen kembali ke anak dan istrinya. Lalu nggak lama kemudian datanglah seseorang yang tadi membawanya tadi pakai kuda tadi. Mungkin itu kayak rajanya kali ya. Datang dan langsung membuka sel itu dan membawa Pak Nuryanto.
Di situ Pak Nuryanto sudah berteriak, tolong maafkan saya Pak, saya nggak benar-benar bersalah. Tadi saya kelaparan, kata Pak Nuryanto berusaha untuk menjelaskan. Lalu kemudian si pemuda yang tampan ini tadi yang pakai baju kerajaan ini ngomong, kamu dibebaskan karena kamu terbukti tidak bersalah, kamu bukan dari dunia kami, kata si pemuda tadi. Di situ Pak Nuryanto langsung seperti diangkat oleh mereka berdua tadi, kemudian dilempar keluar dari kerajaan itu. Dan ketika Pak Nuryanto bangun, di situ Pak Nuryanto sudah berada di dalam hutan yang ada pohon pinusnya tadi. Di situ Pak Nuryanto sudah menyadari dia sudah kembali ke alamnya. Lalu dia langsung bergegas untuk pulang menemui anak dan istrinya. Dan di situ dia jalan lagi melewati jalan yang dia ingatkan, pulang ke rumahnya. Pada waktu itu siang hari ya, jadi jalannya kelihatan dan Pak Nuryanto lewatlah di ladang sawitnya. Tapi guys, ada yang bikin heran. Kenapa? Ketika Pak Nuryanto melewati ladangnya, dia kebingungan, di mana ladang saya? Kok nggak ada? Karena pada waktu itu Pak Nuryanto tuh melihat lahannya kan masih baru ditanam sawitnya, jadi belum tinggi. Nah, pada waktu Pak Nuryanto datang, pas sampai di ladangnya, tiba-tiba sawitnya itu yang di sana yang dia tahu itu sudah tinggi sekali, hampir menyamai dengan pohon-pohon pinus di sekitarnya. Pada waktu itu pas Pak Nuryanto habis pergi itu kan, dia lewat itu kan, lewat sawah, lewat ladangnya itu, pohon itu dia namanya juga baru tanam kan, belum ada yang tunasnya. Tapi pada waktu itu yang Pak Nuryanto lihat, pohon sawitnya sudah tinggi dan sudah berbuah. Lalu di sana ada dua orang yang sedang bekerja di situ. Datanglah itu Pak Nuryanto ya, nyamperin tuh pemuda yang dua orang tadi. Mas, kamu ngapain di ladang saya? Ini pohon sawit saya loh, kata si Pak Nuryanto. Kaget kan si dua orang ini. Situ siapa ya? Kok ngaku-ngaku kalau ini punya sampean, kata si emasnya. Saya Nuryanto, ini ladang saya punya sertifikatnya. Ladang ini atas nama saya, kata si Pak Nuryanto kan, dia ngotot kan. Pak Nuryanto langsung cerita lah ini mas. Maaf ya Pak, saya membeli ladang ini atas nama, memang sertifikatnya atas nama Pak Nuryanto, tapi saya sudah beli dari istri Bapak, katanya si Pak Nuryanto. Kaget kan, kapan mas beli ladang saya ini? Sudah sekitar 7 tahun yang lalu Pak. Hah? 7 tahun yang lalu? Padahal baru semalam Pak Nuryanto pergi kan. Langsunglah dia lari ke rumahnya, dia lari cari istrinya. Kaget yang kedua kalinya. Kenapa? Karena ternyata yang tadinya rumah Pak Nuryanto cuma ada satu, sekarang sudah ramai penduduk di sekitar rumahnya Pak Nuryanto. Jadi bukan cuma Pak Nuryanto aja yang tinggal di situ. Dan kagetnya lagi, ternyata yang mendiami rumah Pak Nuryanto itu, di depan itu ada ibu-ibu yang lagi nyapu, bukan lagi istrinya. Langsunglah disamperin sama Pak Nuryanto tadi ya. Maaf bu siapa ya? Kenapa ada di rumah saya? Kata Pak Nuryanto. Lah bapak ini siapa? Orang saya ditinggal di sini sudah ada 5 tahun, kata si ibu. Makin bingung lagi Pak Nuryanto. Ternyata kenapa kok bisa mereka ini 5 tahun katanya, ada tadi yang di sana 7 tahun, terus saya kan baru semalam kan ninggalin rumah saya. Dalam hatinya Pak Nuryanto ya kebingungan, bu ini anak istri saya kemana? Saya nggak tahu Pak, saya beli rumah ini sudah 5 tahun yang lalu, katanya sudah 5 tahun yang lalu, kata si ibu ini. Lalu kemudian di tengah-tengah kebingungannya Pak Nuryanto ini tadi, datanglah seseorang yang wajahnya tak asing untuk Pak Nuryanto, dan ternyata itu adalah, kita sebut saja namanya Pak Usman. Jadi Pak Usman dan Pak Nuryanto ini dulunya berteman, atau salah satu warga yang pindah dari Indramayu ke Kalimantan, jadi masih tetangga desa waktu itu ya. Dan pada waktu itu usianya Pak Usman jauh lebih tua dibanding Pak Nuryanto, padahal pada waktu itu mereka itu seumuran. Dan berceritalah Pak Usman ini, kaget, loh Nur kok kamu masih hidup, kata si Pak Usman ini. Kamu itu sudah hilang sekitar 8 tahun yang lalu loh, kata si Pak Usman. Dan warga sekitar mencari kamu waktu itu 1 minggu, dicari sekeliling
sampai ke dalam hutan sama polisi, sama istri kamu juga, tapi kamu nggak dikunjung diketemukan. Pada waktu itu kami mengira kamu sudah meninggal dimakan binatang buas, kata si Pak Usman. Makanya pada waktu itu istri kamu kemudian ditaksirlah sama sopir truk yang memang ngangkut sawit di sekitar itu, karena memang istrinya ini kan dikenal janda kan, karena mereka mengira Pak Nuryanto itu sudah meninggal. Jadi istrinya ini janda, jadi istrinya ini kira udah janda, terus ditaksir sama salah satu sopir truk yang memang bertugas atau bekerja mengangkut sawit ya di sekitar rumahnya Pak Nuryanto. Lalu mereka menikah, dan tanah sawit dan tanah ladang yang ditanami sawit itu dijual sama istrinya. Kemudian setelah dijual, istri dan anaknya dibawa oleh suaminya ke kota. Dan setelah kejadian itu Pak Nuryanto ternyata baru sadar dia sudah hilang selama 8 tahun lamanya. Dan usianya Pak Nuryanto dengan Pak Usman itu berbeda sangat jauh. Jadi kesimpulannya, pada waktu Pak Nuryanto karena pikirannya kosong, dia dibawa ke alam lain mungkin oleh jin sana ya, oleh penunggu sana, karena pikirannya kosong. Dan Pak Nuryanto pada waktu itu dia dibawa ke mungkin kerajaan jin sana, karena Pak Nuryanto itu tadi ya, dia ketemu sama perkumpulan warga yang mungkin itu adalah warga jin ya. Jadi di Kalimantan itu kan memang masih terkenal ya, apalagi tahun 90-an masih jarang sekali penduduknya terkenal dengan hal-hal mistisnya. Jadi itu tadi pengalamannya Pak Nuryanto yang pernah masuk ke alam gaib ya, ke dunia lain. Dan untungnya Pak Nuryanto pada waktu itu diberikan kesempatan untuk bisa kembali ke alamnya Pak Nuryanto, ke dunia kan. Dan mungkin ada juga sebagian yang nggak bisa kembali ya, ada yang menikah dengan bangsa jin, itu juga ada kenyataannya, memang ada. Dan ya hanya segelintir orang yang bisa seperti itu. Untuk kepercayaannya itu wallahu alam, tergantung kita semua, tergantung Anda sendiri mau percaya apa enggak ya. Tapi ini kisah nyata yang memang diciptakan oleh Pak Nuryanto. Untuk percaya apa enggaknya kembali ke diri kita masing-masing. Nah, itu tadi cerita dari saya tentang pengalaman Pak Nuryanto yang pernah mengalami hal-hal misterius ya, mengalami hal-hal misteri tadi. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, saya mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.